Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konteks manajemen proyek dan teknologi informasi. Di sini dikatakan, project management is the application of knowledge, skill, tools, and technique to project activities to meet project requirement. Jadi memang project management itu nanti akan mempertemukan banyak bagian, banyak keilmuan sehingga proyek itu bisa berjalan dengan baik. Di sini juga dikatakan project management berusaha untuk memenuhi target dengan menyeimbangkan ruang lingkup proyek, waktu, dan biaya. Jadi ada hal-hal yang akan saling bersinggungan di mana ruang lingkup proyek ini sangat dipengaruhi oleh waktu dan biaya. Lalu keahlian yang dimiliki project management itu apa saja? Project manager itu apa saja yang harus dimiliki? Pertama adalah terbiasa terhadap perubahan, karena memang di dalam sebuah proyek nanti akan banyak hal-hal yang tiba-tiba terjadi, dan itu akan berpengaruh terhadap proyek. Misalkan ada tiba-tiba perubahan dari desain, atau ada kendala-kendala yang sebelumnya tidak dipertimbangkan ternyata di lapangan itu muncul. Yang kedua adalah memahami organisasi di mana mereka bekerja. Jadi seorang project manager itu harus benar-benar memahami struktur organisasinya. Nanti kita akan bahas seperti apa bentuknya. Yang jelas dia harus tahu bagaimana mengkoordinir rekan-rekannya ataupun bagaimana mengkomunikasikan dengan atasan dan stakeholder lainnya. Yang berikutnya adalah mampu memimpin tim untuk mencapai tujuan proyek. Jadi project manager ya wajib hukumnya untuk dapat memimpin sebuah tim sehingga tim itu bisa berjalan sesuai dengan schedule dan arahan dari si project manager. Struktur organisasi. 3 struktur organisasi dasar. Pertama adalah fungsional. Manajer fungsional melapor kepada CEO. Yang kedua adalah project. Program manager melapor kepada CEO. Yang ketiga adalah matrix. Berada di antara struktur fungsional dan struktur proyek. Personil sering melapor pada 2 atau lebih atasan. Variasi strukturnya antara lain weak matrix, balance matrix, dan strong matrix. Jadi ada 3 struktur organisasi dasar, ada fungsional, ada project, dan matrix. Nah, sedangkan di matrix dibagi lagi, ada weak matrix, ada balance matrix, atau strong matrix. Ini adalah gambarannya, organisasi fungsional. Jadi anggota staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Sini bisa kita lihat ya, project condition-nya. Jadi berdasarkan spesialisasinya dia apa. Lalu berikutnya di sini ada organisasi projection. Di sini dia staf disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi project manager, di bawahnya ada staff-staff. Lalu ada organisasi matrix. Nah, organisasi matrix ini, weak matrix mengelola beberapa dari karakteristik organisasi, fungsional, dan peran PM, bagaimana koordinator atau yang membelanjakan untuk proyek. Yang kedua ada balance matrix, itu mengenal tentang kebutuhan project management, tetapi tidak ada wewenang penuh ke seluruh proyek dan pembiayaan proyek. Strong matrix ini memiliki beberapa karakteristik dari organisasi projection, dan project management ini punya waktu tak terbatas dengan banyak wewenang dan staf administrasi proyek yang full time. Jadi ini lebih complicated. Di sini ada gambarannya, kalau yang organisasi weak matrix itu dia di bawah. Kalau yang ini tidak langsung terhadap pembiayaan di balance matrix. Jadi di sini posisinya. Terus kalau yang ini yang strong matrix, yang tadi lebih complicated lagi, bentuknya seperti ini. Dan struktur organisasi fungsional proyek dan matrix di sini disusun ada fungsional kurang lebih seperti ini gambarnya, project seperti ini, dan matrix seperti ini. Nah, kalau misalkan bicara tentang pengaruh struktur organisasi terhadap proyek, di sini
wewenang di sini ada karakteristik proyek, ada tipe organisasi, di sini ada fungsional, ada matriks, ada project. Di sini untuk matriks dibagi 3 lagi, ada weak matrix, ada balance matrix, ada strong matrix. Di sini wewenang manajer proyek dibagi lagi, ada kalau misalnya fungsional, kecil, dan tidak ada. Di sini terbatas, sedikit, moderat, moderat besar, dan sampai dengan besar, hampir total. Kalau bicara tentang wewenang. Kalau persentase personil yang ditunjuk organisasi untuk bekerja dalam proyek secara full time, di sini senyatanya tidak ada fungsional. 0 sampai 25 untuk yang matrix, weak matrix, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini paling banyak. Peran manajer proyek di sini, kalau untuk secara fungsional di sini paruh waktu. Kalau untuk yang matrix di sini ada paruh waktu, ada full time, dan seterusnya. Nama yang sesuai dengan peran project manager proyek di sini dikatakan koordinator proyek atau project leader. Di week juga sama, koordinator proyek atau project leader. Lalu di balance kita sebutnya manager proyek atau project officer. Kalau di strong itu manajer proyek atau manajer program. Kalau di yang terakhir itu manajer proyek atau manajer program. Di sini ada staf administrasi manajer proyek. Kalau yang di fungsional paruh waktu, week masih paruh waktu, balance masih paruh waktu, di strong sudah full time semua sampai terakhir. Baik, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Selanjutnya bisa kita diskusikan di dalam kolom diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.